Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'il bihuquqillahi ma dhafat illa wa farrajahu Allah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sawman فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya sehat walafiat. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang mudah-mudahan sudah disampaikan oleh pengurus DKI Masjid At-Taqwa, tema kita pada kesempatan subuh kali ini adalah menggapai kemenangan di bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita bisa menggapai kemenangan di bulan Ramadan? Ini rasanya barangkali tidak berlebih kalau kita semuanya berharap bagaimana kita dapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Karena kita nggak ada yang tahu apakah nanti kita masih bisa ketemu di bulan Ramadan yang tahun akan datang. Yang ada, bagaimana caranya hari-hari yang akan kita lewati, waktu yang akan kita lewati ini, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bagaimana caranya agar kita menang bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah tentang puasa di bulan Ramadan insyaallah kita semuanya sudah hafal. Surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah hafal semua ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah sudah mewajibkan kepada kita semuanya untuk menunaikan as-shiyam, puasa. Kalimat puasa ini yang pertama kali diucapkan kalau di dalam Al-Qur'an kita baca di dalam Al-Qur'an. Kalimat shaum ini pertama diucapkan oleh Sayyidah Maryam. Bapak Ibu sekalian silakan baca di dalam surat Maryam. Tadi yang sudah saya baca, Inni nadartu lirrahmani sawma. Yang pertama kali terucap dari kalimat hamba Allah secara jelas dituliskan di dalam Al-Quran adalah kalimat Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam? Inni nadartu lirrahmani, ya Allah, aku bernazar kepada Engkau ya Allah, lirrahmani sawma.
diucapkan oleh Siti Maryam, apakah beliau berpuasa setelah beliau melahirkan? Ini ayat diturunkan oleh Allah menceritakan tentang Siti Maryam yang bernazar untuk berpuasa tetapi setelah beliau melahirkan. Bayangkan seorang wanita yang Allah muliakan derajatnya, seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki pun, tidak pernah ia menikah, akan tetapi Allah titipkan cabang bayi di dalam rahimnya. Begitu luar biasa ujian Siti Maryam. Bagaimana dia tidak difitnah oleh orang-orang Yahudi, difitnah. Ya Maryam, maka abuki baghia, kami tidak pernah melihat bapakmu orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Kami tidak pernah melihat keluargamu itu keluarga yang tidak baik-baik. Siti Maryam tidak bisa banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi. Beliau hanya mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernadar kepada Allah shauman, untuk berpuasa. Puasa apa maksudnya? Al-imsaku was-sukun. Jadi bukan berpuasanya Siti Maryam sehari sampai sore hari beliau tidak makan, tetapi puasa yang dimaksud di dalam surat Maryam adalah beliau bernazar untuk enggak ngomong. Orang Yahudi semakin dia membuat rekayasa, memfitnah. Kemudian Siti Maryam katakan, kau tanya kepada cabang bayi yang baru melahirkan itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, jikalau kalian tidak percaya bahwasanya Allah titipkan ini bayi tanpa disentuh oleh siapa. Bani Israel bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian dijawab oleh Nabi Isa, innani abdullah, saya adalah hamba Allah. Nah, kalimat shaum, kalimat puasa yang pertama kali diucapkan adalah oleh Siti Maryam alaihissalam. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah 184 Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Surat Al-Baqarah 184 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ke-18 setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan keberapa Pak? 18. Setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, 18 bulan kemudian Allah turunkan ayat perintah tentang puasa. Berarti kalau 18 bulan kurang lebih 1 tahun lewat 6 bulan kan? 18 bulan kan? Berarti 1 tahun setelah 1 tahun 6 bulan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Persisnya setelah Allah sempurnakan tentang perintah sholat. Jadi sholat ini sudah disempurnakan semuanya. Syariat tentang sholat disempurnakan. Dan itu yang terakhir Allah sempurnakan dengan turunnya ayat yang berkaitan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 144. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam sedang melaksanakan sholat dhuhr di Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh ataupun pernah haji, insya Allah pernah ziarah ke sebuah masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Apa itu Masjid Qiblatain? Masjid dua kiblat. Itu diturunkan 1 bulan sebelum diturunkan perintah tentang puasa. Nabi Muhammad di rakaat yang kedua, saat beliau rakaat pertama dan kedua beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu ya Muhammad saat ini untuk menghadap ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah al-Musyarrafah. Di tengah sholat beliau langsung memalingkan arahnya menuju ke Masjidil Haram. Sempurna sudah syariat perintah tentang sholat, kemudian baru datang perintah tentang puasa.
Artinya apa Pak? Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sempurnakan sholatnya, mari kita masuk ke dalam bab puasa. Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala di saat kita nanti Pak, begitu kita sudah diantar ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu 1x2 meter persegi. Begitu kita masuk dalam liang lahat, yang pertama kali yang akan kita tanya, pertanyaan malaikat Jibril itu, malaikat Mungkar dan Nakir itu adalah tentang iman, siman rabbuka, kemudian siapa nabimu, kemudian siapa kitabmu. Selanjutnya yang akan dipertanyakan tentang amal sholatnya yang pertama. Setelah itu baru kita masuk ke dalam bab puasa. 1 bulan ini adalah waktu yang, kalau kita bilang 30 hari adalah waktu yang lumayan lama, tapi kalau kita isi Pak, rasanya gak bakalan kita sengaja tahu-tahu kita udah lewat. Sekarang saja kita sudah masuk ke hari yang ketiga. Gak kerasa Pak, udah 2 hari kita puasa. Tapi bagaimana ini caranya? Bagaimana caranya ya Ustaz agar bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini? Biar benar-benar kita ini bulan Ramadan kita dapetin gunung emasnya di bulan Ramadan. Saya ingin sampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan secara detail di bulan Ramadan ini. Perintah tentang puasa Allah turunkan secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Perintahnya cuma diwajibin untuk puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah puasa ini diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ada apa di bulan Ramadan ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut dengan muttafaq alaih. Saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya sudah sering mendengar hadis ini. Hadis yang berkaitan idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Jikalau masuk awal bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga, semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Semuanya ini lagi nunggu di pintu-pintu surga ini, semuanya Allah bukain. Yang selama 11 bulan itu ditutup, Allah bukain. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Kemudian Allah tutup sekarang sementara ini selama bulan Ramadan, Allah tutup itu pintu-pintu neraka, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasuffidatis syayatin. Kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Steril Pak, bulan Ramadan ini steril daripada syaitan-syaitan yang berkeliaran. Gak ada syaitan bulan Ramadan. Yakin gak ada syaitan Pak? Percaya gak? Percaya gak Pak? Percaya. Saya iman. Saya yakin 100% tidak ada setan selama bulan Ramadan. Benar? Benar. Saya sampaikan seperti ini sering Pak. Setiap bulan Ramadan pertanyaannya kurang lebih, Pak Ustaz, emang benar setannya dibelenggu bulan Ramadan? Tapi siang-siang kok maaf, warung makan kok pada penuh Pak Ustaz? Saya ke kantor, Pak Ustaz, kantin penuh-penuh aja katanya gitu. Lah, katanya setan dibelenggu. Bapak percaya nggak setan sekarang semuanya dibelenggu sama Allah? Percaya nggak Pak? Percaya, harus percaya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, hakul yakin kita
setannya itu. Jadi setan itu sekarang tugas dan fungsinya ringan ya. Karena udah banyak CS-CS-nya yang karakternya udah sama kayak dia. Bukan setannya itu Pak, teman-temannya itu. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Quran yang dipanggil Pak, yang diajak bicara sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Konteks yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mereka ini yang dipanggil sama Allah. Kalau orang yang mohon maaf begitu di bulan Ramadan, dia tidak mau taat apa yang diperintahkan sama Allah, berarti dia mohon maaf, barangkali dia tanggalkan dulu keimanannya. Siapa yang nanggalin keimanan kalau bukan setan? Siapa yang mengindahkan perintah Allah kalau bukan CS-nya setan? Kita sekarang ini berada di alam yang ketiga Pak dalam kehidupan kita. Kita berada di alam ketiga dalam kehidupan. Alam yang pertama kita sudah sama-sama lewati. Apa itu? Alam ruh. Alam ruh. Allah kumpulkan semua manusia yang akan diciptakan, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, diperintahkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahid. Pertanyaan Allah hanya satu, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Kita semua jawab, qalu bala, syahid. Benar ya Allah. Kita tuh bersama. Kemudian ketika Allah tanya, kita menjawab, iya ya Allah. Kami kangen ingin ketemu dengan Allah. Kita kangen Pak. Nikmat yang terbesar nanti, begitu kita nanti di akhirat nanti, nikmat yang terbesar di antara surga-surga yang Allah berikan adalah nikmat bertemu dengan Allah. Kalau sudah bertemu dengan Allah, itu kenikmatan gak ada rasanya, gak ada. Bertemu dengan Allah, ya mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mudah-mudahan kita yang di masjid takwanya sama-sama. Orang yang kangen ingin berjumpa dengan Allah, pasti dia akan menaati apa yang Allah perintahkan. Boro-boro dia mau gak puasa. Yang boleh tidak puasa hanya asnaf, beberapa asnaf saja. Salah satunya adalah orang yang musafir. Bapak Ibu sekalian, dalam bepergian perjalanan yang kurang lebih bisa mengkosor sholat, bisa menjamak sholatnya, kemudian ternyata masyakohnya, ya masyakoh itu adalah kadar di mana kira-kira kita ini kurang mampu untuk bisa puasa. Dengan kita perjalanan yang begitu panjangnya, kemungkinan membuat kita ini kurang konsentrasi. Kalau kita nyupir bawa kendaraan sendiri misalnya, kira-kira kita puasa bisa menyebabkan kita bisa bahaya. Kadarnya itu kita yang tahu. Boleh, silakan. Itu adalah keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, Bapak periak, panas dingin, yang panas dingin kemudian gak kuat, gak usah dipaksain untuk puasa. Ibu-ibu yang dapat bulan, yang haid atau nifas, dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Hanya itu saja. Selebihnya gak ada alasan untuk tidak berpuasa. Gak ada alasan untuk tidak berpuasa. Semuanya pasti mendambakan ini, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja Pak, kita ini manusia. Yang kita kerja saja di tempat kerja kita ini. Ketika tempat kerja kita mewajibkan kepada kita untuk datang di kantor jam 8.00. Tempat kerja kita Pak,
jam 8.00 semuanya harus sudah hadir di kantor. Kalau lewat 10 menit saja atau 15 menit saja, bahwasanya nanti akan ada potongan gaji, atau nanti bonusnya dikurangin, atau bahkan nanti nggak dapat THR. Itu aja rasanya mikir kita untuk datang terlambat ke kantor, benar nggak Pak? Rasanya mikir, karena hanya untuk apa tadi? Khawatir hak kita itu dikurangi. Apalagi kita ingin berharap sama Allah, ingin hak yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Apalagi Zat Al-Khaliq yang menyiapkan tentang kebahagiaan di akhirat. Rasanya kita ingin menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ini. Sufidatis syayatin. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, futihat abwabus sama. Jadi bukan hanya saja pintu surga yang Allah buka, kemudian neraka yang Allah tutup, tapi futihat abwabus sama, pintu langit semuanya dibuka. Kemudian yunadil munadi. Di dalam riwayat Imam Baihaqi, Allah memerintahkan malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu datang turun di bumi. Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Malaikat rahmat itu datang semuanya bertebaran, kita Pak, di sekeliling kita itu malaikat rahmat. Mereka mencari ya baghil khair. Yang mana orang yang mau cari kebaikan? Yang mana yang pengen dapat pahala? Mana sih orangnya yang berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan? Ya baghil khair, ambil. Kata malaikat rahmat, ayo cepat, saya catat. Setiap malam di bulan Ramadan. Ya Allah, jangan tinggalin masjid. Maksimalkan malam bulan Ramadan, hidupkan kalau bisa di masjid. Walaupun sebelum akhir bulan Ramadan kita hidupkan di masjid. Kalau memang seandainya misalnya kita bisa disibukkan di rumah, nggak apa-apa, baca Quran di rumah. Karena apa? Lagi nyari malaikat rahmat. Awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah. Ini yang pertama itu malaikat rahmat yang bertebaran itu. Nyari Pak, kalau sudah malaikat rahmat dicatat kebutuhan kita semuanya. Kalau Allah memberikan rahmat, Allah mudahkan semua urusan kita Pak. Allah yang sulit itu dimudahkan oleh Allah. Yang masih tertutup Allah bukakan semuanya. Yang masih di atas Allah turunkan. Yang masih di bawah Allah naikkan ke atas. Itu kalau rahmat Allah sudah turun kepada kita, bukan urusan dunia yang jadi perhitungan kita. Ketuklah pintu langit. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tadi, setiap malam dari ba'da maghrib, ba'da isya kita sudah ikut tarawih, kemudian usahakan mungkin minimal 1 juz di masjid. Setelah itu baru kita kembali ke rumah. Di rumah pun juga ketika mau tidur pun kita, kalau bisa kita dalam keadaan berwudu. Malaikat rahmat mencatat dan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, setiap malam malaikat rahmat nyari kita. Tergantung kitanya ini. Kita ini mau cari rahmat atau enggak? Ini mumpung bulannya bulan Ramadan. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, bulan Ramadan ayyamun taghfirud dhunuba wa yuksibul ajr. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, niat puasanya Pak, tadi malamnya. Kita yang berpuasa, begitu kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu sudah sahur lewat setelah kita laksanakan sholat subuh, ini Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan dari rahmat dan ridha Allah,
hati kita ini dari malam ketemu siang, siang ketemu malam, kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Digugurkan ini, Pak. Jadi kita ini Masya Allah bukan sekedar puasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kalau kita renungi kemudian kita kaji sesungguhnya yang ada di bulan Ramadan, Pak, nggak bakalan 1 menit pun terlewat sia-sia, nggak ada, Pak. Yang penting mohon kepada Allah, ya Allah jaga hati saya, ya Allah, untuk selalu ingat kepada Engkau, ya Allah. Puasa, di bulan puasa beraktivitaslah sebagaimana kita beraktivitas sebelumnya. Setiap kali kita lewat di bulan, di tanggal, kemudian di hari, di waktu, di jam yang kita lewati, kita ini proses pengguguran dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya Allah, mudah-mudahan Pak, semuanya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, kalau nggak ketemu bulan Ramadan ini, nggak tahu bagaimana caranya kita numpuk pahala. Karena ini adalah bulan yang memang Allah muliakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Allah muliakan untuk umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Dan kita sekarang berada di dalamnya saat ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni semua dosa-dosa. Kemudian hadis yang ketiga, yushfi'u li sahibihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yushfi'ani lil 'abdi. Yang namanya ibadah puasa dan yang namanya membaca Al-Qur'an itu dua-duanya bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, puasa yang kita kerjakan ini sekarang, suatu saat dia akan bersaksi di depan Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Matanya seperti ini. Mana'tuhu min at-ta'ami wasyurb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa nanti bersaksi di depan Allah, ya Allah, aku larang dia untuk makan dan minum di siang hari, ya Allah. Karena aku mengharapkan agar ia mendapatkan ridho dari Engkau, ya Allah. Sekarang aku minta kepada Engkau, ya Allah, ia taat melaksanakan perintahmu, ya Allah. Maka berikan syafaat dia, ya Allah. Ampuni dosanya, ampuni dosanya, kemudian masukkanlah dia ke dalam ahli surgamu, ya Allah. Puasa yang mau memaafkan kita. Puasa. Insya Allah. Alhamdulillah kita bisa masuk bulan Ramadan. Malam kita udah dicatat sama malaikat. Kemudian begitu puasa, puasa ini akan ngomong sama Allah. Mulut kita dibuka, tangan kita berbicara, kaki berbicara. Puasa tiba-tiba datang. Amal kita sendiri datang kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu yang taat. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Makanya targetin. Jangan sampai enggak, Bapak Ibu sekalian, harus khatam 1 kali minimal selama bulan Ramadan. Sepakat, Pak? Sepakat. Saya harus khatam Quran di bulan Ramadan. Sama-sama ya. Saya harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Harus. Sama Al-Quran juga dengan puasa. Nanti di akhirat nanti, begitu Al-Quran datang, kemudian puasa datang, ya Allah, gimana enggak senang? Al-Quran ngomong sama Allah, ya Allah, ini yang setiap malam, setiap hari mulutnya selalu berbisik kepada Engkau, ya Allah, dengan membaca Al-Quran, ya Allah. Saya bersaksi, ya Allah, itu Al-Quran yang ditaruh di sini, Pak. Di rak-rak sini. Ini, Pak. Datang kepada Allah, aku melihatnya selalu berbisik kepada Engkau dengan membaca ayat suci Al-Quran. Berikan dia syafaat.
Yang satu puasa, yang kedua Al-Qur'an. Yushfi'ani lil 'abd. Kemudian ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya sesama saudara muslim kita bisa memberikan syafaat di antara satu dengan yang lain. Kebersamaan kita di Masjid At-Taqwa ini, Pak. Begitu kita qiyamul lail bersama-sama, setiap malam kita bersama-sama, tarawih sama-sama, kemudian barangkali kita buka puasa bersama, senyum yang kita berikan sesama saudara kita di masjid ini bisa bersaksi di depan Allah. Kita ini bisa begitu kenalin, wah Pak Haji Bareng, ya Allah, saya tahu nih, saya sering ngumpul di Masjid At-Taqwa, ya Allah. Mudah-mudahan begitu ketemu bisa memberikan syafaat. Iya, saya sering kumpul di Masjid At-Taqwa, ya Allah, ini wajah-wajah ahli At-Taqwa, ya Allah, berikan dia syafaat, ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, luar biasa kemuliaan di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tazyinun nafs wa khairihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fil an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ini targetnya puasa. Barang siapa yang tidak mampu menahan untuk tidak berkata kotor dan berbuat kebaikan, barang siapa yang ia tidak mampu untuk menahan, tidak berkata kotor dan berbuat sesuatu yang haram, maka kata Allah sebaiknya dia tidak usah menahan lapar dan dahaga. Mendingan kalau nanti tidak mampu untuk menjaga mulut dan perbuatan, falaysa lahu an yada'a syarabahu wa ta'amahu, mendingan gak usah puasa, kata Nabi. Targetnya apa kita puasa, Pak? Puasa ini targetnya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa implementasinya adalah mampu menjaga lisan dan mampu menjaga perbuatan. Jadi kalau kita puasa, maaf ada yang puasa kemudian ngomongin orang yang jalan terus. Kita puasa begitu melihat di kantor, mohon maaf, masih senang sama hak-haknya orang lain alias korupsi, mendingan gak usah puasa kalau niat mau begitu. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Kalau niat mau jadi bajingan, artinya apa? Gak usah pakai pura-pura maka puasa. Karena sesungguhnya puasa itu hakikatnya adalah, endingnya adalah menjaga lisan kita dan perbuatan kita dari perbuatan yang haram. Jelas pesan Nabi kepada kita bagi orang yang berpuasa, puasalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian puasa itu akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang bersih pikirannya, orang-orang yang amalnya juga akan bersih, baik itu di keluarga, baik itu di kantor, baik itu di tempat kerjaan, dimanapun yang ada akan menjadi orang-orang yang bersih, yang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, target kita puasa ini yang terakhir adalah ayyaj'ala sahibahu final aghniya ayyuwafiqal fuqara. Puasa ini akan menjadikan kita semakin merasa sayang kepada orang fakir dan miskin. Puasa ini akan menjadikan kita ini sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena dengan puasa kita merasa bagaimana sih selama ini orang-orang yang gak punya uang, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang kurang beruntung dari kita selama ini, ia bekerja keras hanya untuk makan sekali aja susah. Untuk sekali aja susah. Dengan
puasa akan rasanya disebabkan, oh iya ya Allah, akan senang untuk berbagi, senang memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Karena Allah berikan jalan rezeki itu Pak, bukan dengan cara jikalau kita maaf kita salah Tuhan kemudian minta sama Allah, ya Allah saya punya kebutuhan 100 juta ya Allah, saya butuh 100 juta ya Allah, salah Tuhan kemudian minta sama Allah. Apa iya emang Allah turunkan uang 100 juta langsung di depan mata kita Pak? Begitu kita salah Tuhan Allah gak mungkin itu 100 juta di musola kita, nggak begitu caranya. Caranya itu Allah kirimkan itu lewat teman, Allah kirimkan lewat tetangga, Allah kirimkan lewat kerjaan, saudara andai tolak kita, Allah ngiriminnya begitu caranya rezeki. Maka ada istilah, jangan pegang harta itu di dalam hati, peganglah harta itu di tangan. Peganglah harta di tangan, jangan pegang harta di dalam hati. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kok ada orang yang megang hartanya di hati? Ada. Gimana cara mengujinya? Coba. Kalau ada orang minta-minta datang ke bapak-bapak, bapak lagi di mobil, ada orang minta-minta datang, keluarin dompetnya. Berapa duit yang diambil? Cepat. Mendingan alhamdulillah cepat. Mendingan Pak, alhamdulillah. Kalau mau uji kita nih Pak, megang harta kita nih di hati apa di tangan? Lihat, ada orang minta-minta. Cara mengujinya merem Pak, ambil dompetnya, merem ngambil. Berapa duit yang diambil? 5.000 juga. Wah kalau memang 5.000 memang hafal berarti ada duitnya 5.000 doang. Cara mengujinya begitu. Sampai sejauh mana kita ini naruh harta ini di hati apa di tangan? Caranya begitu, orang minta-minta datang keluarin, merem aja udah tinggalin. Begitu yang dikasih 100.000, 100.000. Pegang harta itu di tangan. Karena berbagi, nggak ada ceritanya orang yang berbagi itu kesulitan Pak. Karena memang jalannya rezeki itu begitu Pak. Lewat teman, sahabat, kerabat, kerjaan, lewat antara itu. Nggak ada langsung. Wasilah. Bagaimana cara mancingnya? Ya mancingnya tadi dengan kita memiliki kepedulian kepada fakir dan miskin, mencintai anak-anak yatim. Itu caranya Pak. Di sana akan sumber rezeki kita, keberkahan kita, Allah akan berikan kepada kita semua. Itu yang kelima, puasa akan kita gapai kemenangannya dengan cara yang 5 tadi. Sempurnakan Pak yang 5 tadi. Waktu yang kita lewati ini udah 3 hari. Kalau 30 hari berarti sisa 27 hari. Ini kita sudah tahu ada apa di bulan Ramadan ini. Kenapa kok sampai 142 titik? Kemarin pas sidang isbat itu pemerintah naruh 142 titik untuk meruqyatul hilal. Bayangkan Pak, 142 nggak banyak. Untuk hanya ingin ngelihat aja bulannya udah nongol apa belum? 142 titik dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Hanya untuk melihat ini bulannya sudah keluar apa belum? Artinya apa? Ini udah masuk bulan puasa apa belum? Karena apa? Ini semua yang ada di dalam bulan puasa. Sampai 142 titik. Alhamdulillah. 1, 2, 3 titik saja sudah cukup. 1 titik saja ketika itu memang sudah benar adanya, kita sudah cukup. Kita melaksanakan bulan Ramadan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Sekarang tinggal kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Tinggal kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Ini yang saya sampaikan adalah 5 hal
bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini. Ditambah lagi dengan sempurnakanlah dengan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini, sunnah-sunnah di bulan puasa. Sunnah-sunnah di bulan puasa, kalau kita mau baca tentang sunnah-sunnahnya di bulan puasa, yang pertama sunnahnya di bulan puasa adalah ta'jilul futur. Sunnah ya Pak, sunnah ini akan melengkapi, menyempurnakan puasa kita. Yang pertama adalah ta'jilul futur. Apa itu ta'jilul futur? Mempercepat berbuka puasa. Bagaimana caranya ta'jilul futur ini? Kita tunggu azan, kita siapkan airnya, kita siapkan kurmanya. Begitu azan, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama wa badatil uruq wa thabata al ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu azan langsung. Itu sunnah. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda justru enggak mendapatkan sunnah. Jadi ta'jilul futur itu azan langsung. Kemudian yang kedua sunnahnya ta'khirus sahur. Apa itu ta'khirus sahur? Mengakhirkan sahur. Jam 1 malam belum tidur. Ya kan? Belum tidur. Wah, kayaknya kalau ini ketiduran nih. Jam 1 malam langsung kita sahur. Masuk sunnah nggak itu? Kalau ikutin sunnah berarti di akhir. Kapan akhirnya sahur? Ya kurang lebih jam 3:30. Ya masak-masak, ibu-ibu mulai masak-masakan jam 3:30 pas. Itu akhir-akhir banget, jangan pas imsak. Oh Pak Ustaz mengakhirkan sahur imsak. Akhir sahur itu yang kira-kira kita bisa ngukur. Begitu imsak udah selesai. Jam 3 ibu-ibu udah bangun, nyiapin 3:30, udah sahur, udah gitu selesai, langsung ke Masjid At-Taqwa, i'tikaf, baca Quran, lanjut sholat subuh. Yang kedua sunnahnya. Kemudian yang ketiga, tarkul kadbi wal ghibah. Sunnah yang ketiga adalah meninggalkan perkataan kotor dan ngatain orang lain, ghibah. Kurangin itu obrolan-obrolan yang kurang lebih ngegosip. Bu, ada ibu nggak? Ya, kurangin ngegosipnya Bu ya. Itu sunnah. Semakin ibu tidak banyak bicara di bulan Ramadan, semakin pahalanya dapat banyak. Sunnah Bu, sunnah. Jadi sudah mulai itu ditinggalkan, kita ngobrolin yang nggak perlu. Apalagi di bulan Ramadan, ini adalah bagian dari sunnah. Ibu akan mendapatkan pahala semakin banyak dengan kita menjaga, nggak pakai banyak yang ngomongin orang. Insya Allah. Bapak-bapak juga sama, bukan hanya ibu-ibu, ya. Bapak juga sama semuanya. Itu kalau WA, kalau di gadget nggak perlu, kalau ngobrolin yang nggak perlu nggak usah komentarin. Ini mau komentarin segala macam, nggak perlu. Sekarang bukan hanya lisan, kadang ini nih. Ini justru kadang nih. Makanya sekarang istilahnya tanganmu harimaumu itu justru banyak nyakitin hati dari tangan. Sekarang gadget itu luar biasa. Orangnya lagi tiduran, nggak tahu lagi apa kan, bikin emosi aja gitu kan, padahal gara-gara tangan ini. Makanya lebih baik silaturahmi ketemu, kan senyum, melihat enak. Ini tiba-tiba menyinggung orang. Ini kurangi, jangan pun cuma lisan tapi kurangi ini. Yang tidak perlu nggak usah dikomentari. Mendingan baca Quran, ngatamin Quran. Kemudian tarkus syahawatul mubahah. Tarkus syahawatul mubahah adalah meninggalkan syahwat apa yang mubah. Syahwat yang mubah itu adalah, kalau syahwat yang haram udah jelas nggak boleh. Syahwat yang mubah itu ya rasa-rasa sesuatu yang pengen tahu aja gitu ya. Gak usah
bukan syahwat yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat, at-tawsi'atu ma'al 'iyal. Sunnahnya seperti apa? Sunnah ini kita kumpul sama keluarga. Bulan puasa, usahakan kalau bisa bapak-bapak buka puasa bareng sama ibu, sama istri, sama anak-anaknya. Kita bangun itu keluarga yang benar-benar taat kepada Allah. Ini adalah bagian dari sunnah at-tawsi'atu fil 'iyal. Kemudian yang terakhir adalah al-ihsan dawil arham. Al-ihsan wa dawil arham. Perbanyak berbuat baik dan perbanyak silaturahmi. Perbanyak berbuat baik dan perbanyak bersilaturahmi. Ini adalah tips bagaimana caranya agar bisa menyempurnakan bangunan ibadah puasa ini. Kita sempurnakan dan akhirnya insya Allah kita semuanya mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengkhatamkan Al-Quran, mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir kita semuanya dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa mungkin secara materi kajian ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya sampaikan kepada moderator karena memang biasanya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan, bulan puasa ini. Karena bagaimanapun pasti kita ini manusia, banyak hal-hal yang perlu kita tanyakan untuk bisa menyempurnakan bulan Ramadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dari awal saya menyimak kita orang Muslim dan Muslimah, kitab sucinya adalah Al-Quran. Tadi dari awal dari mulai puasa Siti Maryam sudah berpuasa, tidak ngomong, dan melahirkan Nabi Isa. Dan dijawab Yahudi curiga ada fitnah, disuruh ngomong sama Nabi Isa, dan jawabannya adalah hamba Allah. Berarti Nabi Isa ini menyembah Allah juga. Itu yang pertama, ini di Al-Quran agama Islam. Yang keduanya, Ramadan itu di bulan Ramadan adalah inti arti atau definisinya adalah membakar dosa-dosa untuk menuju kemenangan. Dosa-dosa selama setahun atau yang lalu ya, dibakar, tentunya melalui prosesnya yaitu melalui puasa, sholat lima waktu, sedekah dan lain sebagainya. Itu sudah di bulan Ramadan. Nah, yang pernah saya dengar, ya, kalau kita di bulan Ramadan itu menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan bayi baru lahir tidak ada dosa. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Kita bagaikan bayi baru lahir tidak ada dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Yang tadi di belakang tadi. Oh tadi ya, oh ya, oke. Baik. Baik, Pak, saya jawab ya. Saya jawab. Di dalam surat Maryam, kita lanjut Pak ya, itu ayat yang ke-30-nya di dalam Al-Quran. Qala innani Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Itu Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan Bani Israel. Dalam surat Maryam ayat 30. Nabi Isa katakan, innani Abdullah, aku adalah hamba Allah.
jelas. Aku adalah hamba. Ataniyal kitab. Kemudian Allah turunkan kitab untukku. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil. Innani Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kemudian Allah jadikan aku seorang nabi. Anak baru lahir, baru kira-kira seminggu, baru lahir. Nabi Isa jelas katakan, aku adalah hamba Allah. Kemudian aku dititipkan kitab Injil. Kemudian Allah jadikan aku menjadi seorang nabi. Jelas kalau dalam konteks dalam Al-Quran, jelas. Tidak ada yang perlu kita pertanyakan kalau mengenai Nabi Isa. Kemudian waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakat ma dumtu hayya. Kemudian Allah berkahi aku dimanapun aku berada. Kemudian Allah perintahkan aku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ini dalam surat Nabi Isa alaihissalam. Itu luar biasa. Dimanapun ia berada, ia mendapatkan keberkahan bagi orang sekeliling. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam membangunkan mayat yang sudah meninggal ribuan tahun. Salah satu yang dibangunkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh. Sudah 3000 tahun meninggal. Sam bin Nuh dibangunkan oleh Nabi Isa. Kaget semua orang yang berada di sekelilingnya Nabi Isa. Ditanya oleh Nabi Isa, perkenalkan nama. Kemudian dia jawab, bangun Pak. Allah, bayangkan Pak, Allah, itu mukjizat. Hanya Nabi yang seperti itu. Begitu ditanya perkenalkan nama, dia katakan, dia jawab, aku adalah Sam bin Nuh. Kemudian Nabi Isa tanya, kamu seluruh sekujur rambutmu dan kumis dan jenggotmu sampai menjadi putih seperti ini. Setahu kata Nabi Isa, engkau meninggal dalam keadaan rambutnya hitam, tidak seperti ini. Kata Sam bin Nuh, rambutku menjadi putih karena aku mendengar. Aku kira begitu engkau bangunkan aku kira ini adalah tiupan sangkakala akhir yaumul qiyamah ya Isa alaihissalam. Jadi ketakutannya beliau ketika dibangunkan oleh Nabi Isa, Sam bin Nuh itu merasa seperti tiupan sangkakala untuk bangun, sampai rambutnya yang hitam menjadi putih semua, saking ketakutannya. Itu di alam sana, di alam kubur sana, luar biasa seperti itu. Ini diceritakan di dalam Qisasul Anbiya, cerita-cerita tentang para nabi. Ini luar biasa. Mukjizat yang ada diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara pertanyaan yang terakhir tentang puasa ya. Ya, Ramadan adalah mengampuni dosa-dosa. Jelas Pak, hadisnya sahih. Kalau ada apa yang dibilang yang dikatakan oleh Nabi, semua ini memang diproses sedang dalam keadaan digugurkan dosa-dosa kita. Dengan syarat apa tadi? Imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban ini hati kita ini ingat selalu dengan Allah. Kita jalani puasa ini benar-benar kita ini ikhlas menerima perintah ini, kemudian ya Allah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaban, puasa dalam keadaan iman yang sepenuhnya, kemudian ihtisaban mengharapkan dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Pak, insya Allah setiap menit dosa kita hilang, detik dosa kita hilang. Pokoknya jangan diselingi sama maksiat. Usahakan itu yang namanya maksiat, jauhi dulu. Mata kita dijaga. Maka kalau kata Imam Ghazali menyebutkan
Rentetan puasanya orang puasa ini kan ada 3 golongan. Yang pertama hanya orang yang ingin menuntaskan kewajiban aja. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa tak dapat pahala puasanya, dia cuma dapat haus sama lapar. Ini orang yang biasa, hanya ingin menuntaskan saja kewajiban. Kemudian puasanya orang khusus itu apa? Lebih dari itu, ingin mendapatkan pahala yang banyak, mengumpulkan pahala dengan qiyamul lail, mengumpulkan pahala dengan menghatamkan Quran. Ini puasa orang khusus. Ada lagi yang lebih di atas itu. Siapa mereka? Al-khawas. Siapa itu al-khawas? Mereka itu adalah orang puasa, matanya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Ini sebetulnya yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasalah dengan totalitas puasa. Puasalah mata kita juga ikut puasa, kaki kita puasa, tangan puasa, mulut puasa. Insya Allah Pak, ini yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya Pak. Keluar nanti bulan Ramadan kembali dalam keadaan fitrah. Maka disebut dengan Idul Fitri. Rasulullah gambarkan kita dalam keadaan fitrah, udah nggak ada dosa, nggak ada noda. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya dalam keadaan fitrah nanti begitu saat kita melewati bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita diberikan kekuatan untuk bisa mengisi waktu di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, curahkan kasih sayang, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita semuanya diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa تنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم، يا كاشف الغم مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها، رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan berlimpah rahmat, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Rabb, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa yang kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-hambamu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami, bunda kami yang telah mendahului kami ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin. Kumpulkan mereka bersama dengan ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salat hamba ya Allah, salat kami ya Allah, ibadah kami ya Allah, puasa kami ya Allah, semua amal saleh kami ya Allah, kami kerjakan hanya karena Engkau ya Allah. Lillahi rabbil alamin, hanya karena Engkau ya Allah. Jadikan ikhlas kami ya Allah beribadah kepada Engkau ya Allah sebagai wasilah. Kau bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Kau bukakan pintu berkah-Mu untuk kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami ya Rabb, berkahilah rumah tangga kami
Jadikan bulan Ramadan ini ya Allah sebagai wasilah kami mengumpulkan pundi-pundi amal saleh yang banyak ya Allah. Jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai wasilah kami diperkenankan menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Tetapkan kami sebagai ahli khair ya Allah. Tetapkan kami sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai wasilah Kau berikan ridha-Mu untuk kami ya Allah. Istiqomahkan kami agar kami mencintai semua amal saleh ya Allah. Istiqomahkan kami agar kami mencintai semua kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami agar kami mencintai tilawatil Quran ya Allah. Istiqomahkan kami agar kami mencintai qiyamul lail ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala